Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma Isdianti dari Prodi Manajemen kelas 2H. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bisnis seiring revolusi pada UMKM olahan keripik pisang. Studi kasus UMKM olahan keripik pisang di Kuningan. UMKM Keripik Pisang Kuningan, Jawa Barat merupakan sentra keripik pisang yang di dalamnya sudah berdiri 32 UMKM keripik pisang. Dalam mempertahankan persaingan di sentra keripik pisang, masing-masing pemilik usaha berusaha mempertahankan kualitas barang serta berlomba-lomba untuk saling mempromosikan melalui media sosial yang sudah merambah di kalangan manapun. Kemasifan internet tidak bisa dihindari lagi karena kita sudah mulai memasuki era revolusi keempat sejak tahun 2016. Saat ini, perkembangan dunia bisnis semakin pesat. Persaingan bisnis yang ketat seperti ini membuat pelaku usaha untuk mempertahankan usahanya dan bersaing untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Namun, hal ini tidak dibersamai dengan adanya kecanggihan internet yang sudah berada di revolusi keempat. UMKM bekerja sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia dengan memberikan fasilitas UMKM dan ICT merupakan pelaku usaha belum begitu peduli akan manfaat yang diperoleh dalam penerapan teknologi informasi agar bisa mempermudah akses. Pengertian revolusi industri pada era keempat. Revolusi industri yang ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, dan cloud computing, sistem big data, rekayasa genetika, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Definisi UMKM pada perusahaan keripik pisang, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria usaha mikro sebagai yang diatur dalam undang-undang. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh seorang atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha, merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil, usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum pada pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha atau hasil penjualan tahunan. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak 50 juta tidak termasuk tanah atau bangunan, tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar 300 juta. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari 50 juta sampai paling banyak 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha memiliki hasil penjualan tanah tahunan lebih dari 300 juta hingga maksimum 2,5 miliar. Tahap-tahap revolusi industri pada tahun 1800 yaitu dengan adanya penemuan mesin uap yang mendorong munculnya kapal uap, kereta uap, mesin pabrik bertenaga uap. Pada tahun 1900 dengan adanya penemuan listrik dan assembly line yang meningkatkan produksi barang. Pada tahun 2000 dengan adanya inovasi teknologi informasi, komersialisasi personal, komputer, dan lain-lain. Dan pada zaman sekarang, revolusi keempat yaitu kegiatan manufaktur yang berintegrasi melalui teknologi wireless dan big data secara pasif. Karakteristik industri adalah kombinasi dari beberapa perkembangan teknologi terbaru, diantaranya 1. Sistem cyber fisik, di mana
meningkatkan kemampuan untuk mengontrol dan memonitor proses fisik dengan bantuan sensor, robot cerdas, drone, dan sebagainya. 2. Teknologi informasi dan komunikasi, yaitu digitalisasi dan menyebar luasnya aplikasi ICT dengan memungkinkan untuk mengintegrasikan semua sistem di seluruh pasokan dan rantai nilai sehingga dapat mengagregasikan data di semua level. Seluruh informasi terdigitalisasi dan kesesuaian sistem di dalam antar perusahaan terintegrasi dalam setiap tahapan antar pembuatan dan penggunaan siklus hidup produk. 3. Jaringan komunikasi adalah jaringan dengan kualitas tinggi yang terpercaya menjadi kebutuhan paling penting bagi industri keempat dan karena sangat penting untuk mengembangkan infrastruktur jaringan internet di mana dibutuhkan. Jaringan dengan kemampuan internet yang tinggi mampu menghubungkan antar komponen ini sehingga dapat melakukan desentralisasi dan pengaturan mandiri dari pengoperasian sistem cyber fisik. 4. Data big data atau cloud computing. Dengan penggunaan big data dan cloud computing adalah informasi yang diambil melalui jaringan ini dapat digunakan untuk memodelkan, memvirtualisasikan, dan mensimulasikan produk dan proses manufakturnya. Model ini sebagai kembar digital twins atau peralatan bayangan device shadow. Digital twins adalah pendamping komputerisasi dari aset fisik yang mampu melakukan monitoring, diagnosis, dan prognosis aset secara langsung. 5. Peningkatan kemampuan peralatan untuk interaksi dan kooperasi manusia-komputer, human-komputer, dan pemodelan, modeling, dan virtualisasi dan simulasi. Threat and opportunities, era baru industrialisasi digital. Threat, secara global, era industrialisasi digital menghilangkan 1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015 sampai 2023 karena digantikan dengan posisi dengan mesin. Diestimasi bahwa 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini. Opportunity, pada era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan hingga tahun 2023. Opportunity, terdapat potensi berkurangnya emisi karbon hingga 26 miliar metrik ton dari industri, menurut World Economic Forum. Revolusi pada era keempat di Indonesia. Beberapa model bisnis dan pekerjaan di Indonesia telah terkena dampak dari arus digitalisasi. Di antaranya, dengan adanya toko konvensional mulai tergantikan dengan online marketplace. Kedua, taksi dan ojek tradisional mulai digantikan dengan roda transportasi online. Pengertian VUCA adalah akronim pertama kali digunakan pada tahun 1987 mengacu pada teori kepemimpinan Warren Bennis dan Burt Nanus untuk menggambarkan atau merefleksikan volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas kondisi dan situasi umum. Sekian presentasi dari kami, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.